وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Seandainya pun saya kemudian mengajak orang-orang dari sana Sabang sampai Merauke, mesti sampai keluar, lalu seandainya pun saya tobat, misal ini kan jawabannya sudah tentu pasti, kita sudah tahu bahwa ikhwan atau kawan-kawannya yang mengajak keluar dari cukam ini tidak mungkin bisa melaksanakan syarat itu, kan gitu toh karepe. Hasilnya kan seperti itu, kata kesimpulannya kan seperti itu. Seandainya saya pun bertobat, misalnya mengajak kawan-kawan masuk lagi, orang-orang yang katanya sudah saya mempengaruhi kemudian keluar, dalam jawaban mereka pasti mengatakan tidak mungkin dia mampu. Artinya kesalahan saya menurut pandangan mereka adalah kesalahan yang fatal. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini saya sedang mudik. Ya alhamdulillah, saya baru sempat mudik setelah tertunda hampir 1 minggu karena banyaknya acara-acara. Biasa kalau di kampung itu acara-acara halal bihalal dan sebagainya. Hari ini saya di rumah kelahiran saya, di tanah kelahiran saya di Desa Mbulumargi, Dusun Kemlaki, Desa Mbulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya sedang bersantai di depan rumah. Mohon maaf nanti kalau ada orang lewat, sewat-sewat. Ya, kita di depan biar agak cerah di depan rumah persis. Di sini cukam paling sekitar mungkin ya 30 sampai 40 kakak di sini. Karena penduduknya padat juga di sini. Ada sekitar ya 300-an kakak, mungkin 10%-nya lah. Sehingga kami tidak begitu terasa, dan kebetulan bapak saya di sini, semoga nanti suatu saat bisa diajak ngobrol. Dapuannya dulu wakil imam desa. Dan di sini juga wakil imam desa beliau, kemudian hijrah alhamdulillah bersama imam desanya. Dari di daerah sini ada imam desa, wakil desanya, kemudian wakil KU daerahnya, dan mubalik daerahnya. Ada empat yang tokoh-tokoh, artinya yang tokoh-tokoh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Saya hanya ingin 2 hari ini saya di perjalanan di Klaten, di mertua yang kedua di Klaten, kemudian karena mertua pertama di Tawangmangu di Klaten, kedua itu kemudian 12 di Blora, di Pakdi, kemudian di Lamongan baru kemarin sore. Saya mendapatkan chat dari teman bunglon yang akhirnya dia juga bahasanya tertangkap lah, kalau bahasa tertangkap, terindikasi mulai frontal, mulai mengucapkan kalimat-kalimat penentangan terhadap cukam, sehingga apa yang menjadi harapan juga untuk menangkap bunglon ini tercapai. Dan benar adanya akhirnya si bunglon ini, kawan saya yang hampir terpengaruh dan sudah terpengaruh insyaallah. Nanti saya bacakan cacat beliau. Beliau dipesani seperti ini, dipesan karena ini kan bunglon di daerah sana, di daerah mana itu Karanganyar lah, daerah Karanganyar sana. Dia berpesan kepada saya, dia dipesani seseorang pengurus daerah saya untuk berpesan
kepada saya, untuk menitipkan pesan kepada saya yang isinya seperti ini. Aku mau, saya bacakan ya, aku mau diceritani salah satu pengurus daerah Ngonamu kono Mas. Indonesianya, saya tadi diceritani atau diajak ngobrol oleh salah satu pengurus daerah saya maksudnya. Wongi ngomong kowe oleh tobat bali no jokam asal dengan satu syarat. Orangnya berbicara ngomong bahwasanya saya boleh bertobat kepada jokam, saya boleh menyerahkan diri kepada jokam saya sendiri ya ikhwan. Dengan satu syarat, yaitu apa? Wong-wong sing wis mbok murtad nih saka jokam kuwi kudu mbok balekne kabeh sik. Baru kuwi lagi oleh tobat no imami. Apa bahasa Indonesianya? Orang-orang yang sudah saya murtadkan, syaratnya satu itu. Orang-orang yang sudah saya murtadkan itu harus saya kembalikan dulu. Setelah itu kamu boleh bertobat kepada imamnya. Beliau memberikan emotikan koplak dan koplak tenan. Katanya seperti itu. Bodoh lah. Lalu saya jawab, kapan saya mau tobat? Kita nggak pernah mau tobat. Kemudian saya pandah lagi, malah setiap hari mungkin saya memurtadkan orang sambil saya ketawa gitu. Katanya dia, ya barangkali kamu pingin tobat, aku hanya juga dipesani saja sambil dia ketawa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Mungkin mereka banyaknya melihat ribat akli salim, atau memang seperti ini, memang 1-2 hari atau seminggu ini itu memang luar biasa tamu saya ke rumah saya tuh banyak. Apalagi kejadian 6/11/2021 di rumah saya itu banyak tamu-tamu, kawan-kawan muhajir, kawan-kawan hijrah. Yang mobil, saya sendiri malah belum punya mobil, tuh mobil banyak. Nah, berdatangan bersedih ganti. Allahu a'lam, mungkin itulah yang kemudian membuat sebuah statement. Apakah ini kata-kata keputusasaan untuk membendung banyaknya yang hijrah, atau memang bahasanya seperti ini? Udahlah, kalau ikhwan itu mau tobat monggo, tapi yang keluar itu ya sudah dikembalikan lagi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Saya perlu menegaskan, saya tidak pernah mengajak murtad seseorang. Kami tidak pernah mengajak murtad seseorang andinillah, keluar dari agamanya Allah. Nah, saya tidak pernah mengajak orang untuk murtad keluar dari agamanya Allah, kecuali agama rakitan jokam ini. Kalau dia merasa beragama, kalau dia merasa hanya dia yang beragama, pantas saja. Ketika orang-orang hijrah dikatakan murtad, ketika orang-orang keluar dikatakan murtad. Kami hanya berusaha menyadarkan, dan alhamdulillah wasilah, alhamdulillah apa yang kita harapkan satu persatu memang harus sabar. Alhamdulillah di Idul Fitri ini, alhamdulillah juga banyak bunglon-bunglon yang mengucapkan tahniah kepada saya. Yang sampai sekarang ada beberapa orang yang tidak mau mengaku namanya siapa, tapi mengucapkan tahniah. Saya masih di dalam tapi hati di luar. Baru saja ini tadi ada kawan, kayaknya juga seorang aparat juga yang di Jokam, tak tanya, Bapak sudah keluar belum? Belum. Tapi saya menikmati channel banyak, yang channel mantan yang untuk memperkuat kefahaman saya bahwa benar-benar Jokam ini benar-benar adalah aliran yang tersesat, golongan yang sesat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Seandainya pun saya kemudian mengajak orang-orang dari sana Sabang sampai Merauke, sampai keluar, lalu seandainya pun saya tobat, misal ini kan jawabannya sudah tentu pasti, kita sudah tahu bahwa ikhwan atau kawan-kawannya yang mengajak keluar dari Jokam ini tidak mungkin bisa melaksanakan syarat itu, kan gitu toh karepe.
Hasilnya kan seperti itu, kata kesimpulannya kan seperti itu. Seandainya saya pun bertobat, misalnya mengajak kawan-kawan masuk lagi, orang-orang yang katanya sudah saya mempengaruhi kemudian keluar, dalam jawaban mereka pasti mengatakan tidak mungkin lah, tidak mungkin dia mampu. Artinya kesalahan saya menurut pandangan mereka adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang tak terampuni. Mungkin dalam bahasa mereka secara langsung maupun tidak secara langsung dikatakan ya seperti orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan kalau kita terna apa yang dikatakan ini, benar-benar mereka lah yang pelaku kesyirikan. Bertaubat kepada imamnya, sedangkan taubat, tawakal, ibadah, mahabbah dan lain sebagainya itu hanya kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sebenarnya ini karena kepanikan saudara kita, saudara tua kita juga terhadap banyaknya yang hijrah. Dan kebetulan saja yang muncul di YouTube hanya beberapa orang, yang menyuarakan di YouTube hanya beberapa orang. Saya sarankan kawan-kawan juga selain saya, ayolah muncul di YouTube, kita berdakwah dengan santun, dengan terarah dan terukur, dengan tanpa mengejek tapi mengajak, dengan tanpa menghina lalu tapi kita jelaskan, tanpa harus menjelek-jelekkan, tanpa harus menghina, tanpa harus memfitnah, membuat karangan-karangan cerita. Jangan. Apa yang sudah kita katakan yang sebenarnya saja mereka tidak mau menerima. Apa yang sudah kita katakan saja yang sebenarnya mereka tidak mau menerima. Padahal jelas, misalnya kita mengatakan golongan ini mengkafirkan golongan yang lain, dia aja nggak menerima. Golongan ini tidak mau bermakmum dengan golongan lain, tidak menerima. Golongan ini menerapkan infak 10% di setiap jamaahnya, mereka pun nggak mau menerima, katanya itu bohong. Golongan ini menganggap paling murni di antara golongan-golongan yang lain, ilmunya paling sah, paling murni, itu pun mereka tidak mau menerima. Katanya kita dikatakan sebagai pemfitnah, sebagai menjelek-jelekkan, menjatuhkan. Padahal kita sedang menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Mungkin demikianlah apa yang kita sampaikan. Saya diminta untuk bertobat, katanya. Saya diminta, ada ada titipan dari pengurus saya agar saya diminta untuk bertobat kepada mereka. Mungkin mungkin kalau saya bertobat kali ya mungkin saja ya, kalau sudah bersih nanti dia akan jadi pengurus dan sebagainya. Tapi saya sudah tahu jawabannya. Artinya jawaban itu dalam benak mereka tidak mungkin bisa dilakukan, karena syaratnya adalah mengembalikan orang-orang yang katanya saya ajak murtad. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai